Masjid Jamik Madiangin atau biasa disebut Masjid Jamik Surau Gadang Madiangin merupakan salah satu masjid tertua di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini adalah satu dari 8 masjid tertua lainnya di Bukit Tinggi yang usianya mencapai 200 tahun alias 2 abad. Masjid Jamik Madiangin berdiri kokoh di Jalan Haji Miskin, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Madiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi. Meski telah banyak dipugar, Masjid Jamik Madiangin masih mewarisi bentuk atap masjid tradisional Minangkabau dan penampakannya yang masih serupa dengan bangunan terdahulu. Eksistensi masjid ini telah melewati berbagai masa. Lantas, bagaimana sejarahnya? Beberapa sumber sejarah menyebutkan cikal bakal Masjid Jamik Madiangin berawal dari sebuah surau. Dalam buku Masjid Kuno Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999, masjid ini merupakan perkembangan dari Surau Awaludin. Surau yang didirikan sebelum tahun 1930 itu berbahan utama kayu dan beratap ijuk, yang berdiri di kompleks makam Tuanku Kurau yang tidak difungsikan lagi. Pada tahun 1830, surau itu dibangun ulang menjadi masjid, yaitu Masjid Surau Gadang Madiangin. Ketika itu masjid dibangun dengan konstruksi dari beton dan beratap seng. Dari versi lain berdasarkan catatan A.A. Angkurajo di Langit dalam arsip pemerintah Kota Bukit Tinggi yang diarsipkan pada April 2021 memberikan keterangan berbeda. Dari sumber tersebut, masjid ini mulai didirikan pada tahun 1855 hingga 1865 yang sebelumnya adalah surau, yaitu Surau Gadang Madiangin. Pengurus Umum Masjid Jamik Madiangin, Heru Triastana mengatakan, dari penuturan para tokoh adat terdahulu, masjid ini didirikan sejak tahun 1820. Ia menyebut, Masjid Jamik Madiangin dari dulu sudah didirikan sebagai masjid namun kerap disebut surau. Ia mengakui terdapat perbedaan terkait permulaan pembangunan masjid ini dari beberapa sumber. Heru menuturkan, masjid ini merupakan masjid nagari yang dibangun oleh masyarakat Nagari Madiangin atau kini tergabung dalam Kecamatan Madiangin, Kota Selayar secara gotong royong. Ketika itu masjid ini dibangun dengan 25 tiang yang semuanya bersumber dan ditebang secara manual oleh masyarakat dari berbagai kampung dalam nagari. Berdenah persegi, sebanyak 25 tiang yang menopang masjid ini menjadi ciri khas yang menandakan jumlah 25 nabi. Heru mengatakan masjid ini memiliki atap tumpang tindih bertingkat 3 yang berbentuk limas, dengan bagian tengah atap disanggah kayu besar utuh dengan ketinggian 30 meter. Nilai 3, kenapa 3? Ini benar-benar 3 sungku sejarangan, 3 tali sepilit. Heru melanjutkan, Masjid Jamik Madiangin didirikan berpanggung yang bagian bawah dijadikan oleh masyarakat dulu sebagai tempat bersembunyi dikala prajurit Belanda datang. Heru menyebut masjid ini telah mengalami sejumlah renovasi besar-besaran sejak awal didirikan. Dari catatannya dan juga berdasarkan arsip pemerintah Kota Bukit Tinggi, Masjid Jamik Madiangin pertama kali direnovasi pada tahun 1855 hingga 1865. Ketika itu secara keseluruhan, masjid ini masih berbahan kayu dengan atap ijuk. Namun saat itu, terdapat bangunan tambahan masjid di sisi pintu masuk yang berfungsi sebagai beranda dengan tampilan yang cukup unik. Dinding beranda terbuka dengan pilar bergaya pelengkung. Pada bagian atapnya terdapat semacam menara berdenah segi 8 dengan jendela daun ganda.
Kemudian pada tahun 1939 dilakukan renovasi yang mengganti atap ijuk menjadi seng dan penggantian beranda karena atap yang roboh. Dokumentasi renovasi itu tercatat dalam majalah Berita Kurai nomor 12 edisi Desember 1939. Selanjutnya pada tahun 1980 dilakukan perombakan besar. Berdasarkan catatan Angku Rajo di Langit, hampir seluruh bangunan dibangun ulang sekaligus penambahan kapasitas masjid. Ketika itu tiang 25 yang menjadi ciri khas masjid mulai lapuk, dilapis dengan papan dan lantai masjid diganti dengan keramik. Bagian depan masjid dibangun ulang dengan 2 tingkat berdinding beton dilapisi keramik. Dalam kepengurusan, Heru menuturkan masjid ini dipimpin oleh 4 orang tuanku yang semuanya dipilih dari tuanku yang ada di Nagari. 4 tuanku ini bakal menjalankan fungsi masing-masing sebagai imam, khatib, kadi, dan bilal. Penunjukannya sendiri disepakati oleh kampung yang ada dalam Nagari. Ada kampungnya, jadi masing-masing sudah disepakati. Untuk kodi itu daerah Ipuah ini, kodinya. Dari dulu sampai sekarang mengang Ipuah. Kemudian untuk bilalnya arah ke Gulai Bancah bilalnya. Dan kemudian imamnya ke daerah Gugule. Kemudian khatibnya ke arah Pun Pintu Kampung. Jadi masing-masing ada, sekarang itu juga masih dipakaikan. Heru menyebut sistem kepemimpinan Tuanku Nan Barampek ini masih berjalan hingga sekarang. Berikut juga dengan sistem pemilihannya. Heru menjelaskan sejak renovasi terakhir pada tahun 1997, masjid ini kembali direnovasi pada Desember 2021. Ketua Pelaksana Renovasi Syahrizal mengatakan, renovasi ini sudah dilangsungkan sejak 13 Desember 2021 lalu. Renovasi akan berjalan selama 5 tahun ke depan yang diperkirakan menelan biaya sekira 23,5 miliar rupiah. Itu target kami, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semua 5 tahun masjid ini bisa selesai. Syahrizal menuturkan, renovasi kali ini dilakukan karena beberapa alasan dan tentu atas kesepakatan semua pihak. Alasan utamanya yaitu bangunan masjid yang berumur tua tak memungkinkan lagi dipergunakan sebagai tempat ibadah yang nyaman. Menurutnya saat ini ketinggian masjid jauh lebih rendah dari permukaan jalan dan tanah di sekitarnya. Kemudian posisi bangunan masjid yang saat ini tidak sinkron lagi dengan arah kiblat, yaitu mengalami pergeseran ke arah kanan. Nah, menurut pertimbangan para tokoh masyarakat dan jamaah, sudah selayaknya masjid kami ini dibangun kembali. Saat dimulainya pembangunan, dikatakan dia, dimulai dengan anggaran yang sangat minim, yaitu hanya 20 juta rupiah yang bersumber dari kas masjid. Saat ini pihaknya melakukan pengumpulan dana untuk menutupi kekurangan dari pembangunan ini. Soal bantuan dan hibah dari pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk pembangunan ini ia mengaku belum menerimanya. Namun dengan itikat, dengan tekad yang ikhlas dari pengurus, kita mulai pada 13 Desember kita sudah mulai. Ketua LKAAM Bukit Tinggi itu menyebutkan renovasi ini akan menghilangkan masjid yang lama dan berganti dengan yang baru. Namun, ia menegaskan semua ciri khas masjid yang dipertahankan sejak dulunya akan tetap dilekatkan pada bangunan masjid yang baru nantinya. Lebih jauh, ia menuturkan bangunan masjid yang awalnya 1 lantai kini bakal disulap menjadi 3 lantai. 1 lantai sebagai tempat ibadah, 1 lagi tempat pendidikan Quran atau MDA, dan lantai dasar dijadikan basement. Luasnya pun juga akan dirombak, yang semula 18 x 9 meter,
sekarang akan dibangun dengan luas 28 kali 28 meter. Untuk atapnya sendiri akan tetap dibuat berundak-undak tumpang tiga, ciri khasnya atap masjid tua di Nusantara. Kemudian tiang masjid yang berjumlah 25 buah, yang masing-masingnya melambangkan 25 nabi juga tetap dijaga. Ia mempertahankan setidaknya arsitektur daripada masjid ini. Awal memang arsitekturnya memang seperti itu, dan itu insya Allah akan kita pertahankan. Meski tengah dalam proses pembangunan, Syahrizal memastikan bangunan masjid yang lama belum dirobohkan. Masyarakat masih dapat beribadah di masjid ini. Meski berumur 2 abad, masjid ini ternyata tak tercatat sebagai bangunan cagar budaya di Kota Bukit Tinggi. Salah seorang anggota tim ahli cagar budaya Kota Bukit Tinggi, Fahri, mengatakan masjid tersebut hingga saat ini belum tercatat sebagai salah satu situs cagar budaya. Sebagai di data kami tercatat sebagai ODCB, objek diduga cagar budaya. Namun objek tersebut belum berstatus cagar budaya hingga saat ini. Kusasi menuturkan, Masjid Jamik Madiangin dulunya memang pernah tercatat sebagai situs yang diduga cagar budaya. Pencatatan itu sudah cukup lama, yaitu pada tahun 90-an. Namun, ia mengatakan seiring berjalannya waktu hingga kini, masjid tersebut belum ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Soal penetapan cagar budaya, Kusasi mengatakan syaratnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Di antaranya berumur setidaknya 50 tahun, mewakili peristiwa penting tertentu dan keaslian bangunan yang masih terjaga. Setiap bangunan yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya harus memenuhi syarat tersebut dan juga harus ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.